Kasus kopi sianida yang membuat Jessica Wongso dihukum selama 20 tahun penjara tampaknya kini semakin meruncing. Ya, kejanggalan demi kejanggalan pun perlahan mulai terkuak ke hadapan publik. Bahkan saat ini tak sedikit yang mulai berpindah kubu membela pihak Jessica Wongso. Hal tersebut tak ayal membuat Otto Hasibuan, kuasa hukum Jessica Wongso, semakin yakin bahwa Jessica Wongso bisa segera dibebaskan dari vonis hukumannya. Maka inilah 5 alasan Otto Hasibuan yakin bahwa Jessica Wongso bisa segera dibebaskan, versi Cumi Top 5. Secara terang-terangan, Otto Hasibuan, kuasa hukum Jessica Wongso, mengungkapkan bahwa dirinya menduga jika Edi Darmawan Salihin, ayah mendiang Mirna Salihin, menyembunyikan barang bukti di persidangan. Hal tersebut lantaran pada beberapa waktu sebelumnya, ayah Mirna Salihin tersebut pernah mengungkapkan bahwa dirinya memiliki barang bukti baru yang belum dikeluarkan. Maka, seperti inilah dugaan kuat Otto Hasibuan jika ayah Mirna Salihin sengaja menyembunyikan barang bukti yang dimaksud. Pernyataan daripada Edi Salihin di podcastnya Karnia Elias. Dia mengatakan bahwa dia punya bukti baru yang disimpannya selama ini, yang tidak pernah disampaikannya ke pengadilan. Ya kan, dia bilang begitu kan, karena dia katanya tidak ingin Jessica hanya dihukum mati supaya tersisa, kan begitu. Nah, ini terus terang aja saya heran, karena di pengadilan jelas hakim bertanya kepada Edi Salihin, apakah ada barang yang kau simpan selama ini? Dia bilang tidak ada. Hakim bisa bertanya kedua kali, katanya kau sering di luaran sana, dia bilang, memiliki bukti itu, masih ada enggak? Dia bilang tidak, dan itu di bawah sumpah loh, ya kan? Ternyata dia sendiri menyatakan ada barang itu, sehingga menurut kami ini ada dugaan menghilangkan barang bukti, dan itu perbuatan pidana kalau terbukti. Ini dugaannya. Nah, itu kan satu hal yang harus dipertimbangkan oleh hakim gitu. Kerap mengungkapkan kejanggalan dalam kasus kopi sianida secara terang benderang di hadapan publik. Namun nyatanya masih terdapat kejanggalan yang belum diungkap oleh Otto Hasibuan. Ia dalam kesempatan kali ini secara eksklusif kuasa hukum Jessica Wongso itu membeberkan kejanggalan yang selama ini belum pernah ia sampaikan. Maka inilah kejanggalan yang dirasa dapat memperkuat jika Jessica Wongso tidak bersalah. Kejanggalan yang ada, yang belum pernah juga saya sampaikan, ya, baru kemarin ada satu orang bertanya pada saya. Mereka bertanya, apakah pemilik Oliver diperiksa tidak? Saya bilang tidak, kan aneh. Bagaimana ada satu kasus terjadi di Oliver, ya, di mana dari sanalah barang itu diambil, CCTV diambil dari sana, tapi pemilik Oliver tidak diperiksa sampai sekarang. Pertanyaan kita, ada apa? Sedangkan di Bali kemarin kita lihat ada orang yang jatuh karena lift, mati. Yang diperiksa duluan itu adalah pemiliknya, iya kan? Dan akhirnya pemiliknya katanya dihukum atau diproses lah. Saya juga tahu akhirnya, tapi diproses. Nah, ini saksi dari Oliver ini, apa pemilik Oliver ini tidak pernah diperiksa. Ya terus terang aja ini menjadi tanda tanya buat kita. Selain keyakinan soal kejanggalan yang harus diperhatikan oleh penegak hukum, Otto Hasibuan pun menyebut jika kini semakin banyak advokat bahkan hingga konglomerat yang mengaku siap membela dan memberikan keadilan untuk Jessica Wongso. Menariknya, hal tersebut mereka lakukan dengan sukarela tanpa bayaran Rp1 pun.
Lantas, dengan semakin banyaknya pihak yang bersedia memperjuangkan keadilan untuk Jessica Wongso, benarkah Otto Hasibuan semakin yakin bahwa Jessica Wongso bisa segera dibebaskan? Ada orang konglomerat yang memberikan perhatian untuk kasus ini, ya kan? Kami tidak mau menerima uang apapun, dan dia pun tidak menawarkan uang. Tapi dia tanya, "Kak, saya bisa bantu apa?" Saya bilang, Bapak bisa berdoa ya kepada Jessica, itu udah cukup buat kami, ya kan? Karena para advokat Indonesia ini, walaupun kami ini tidak kaya-kaya, tapi kami bisa urunan untuk bisa membela Jessica secara pro bono. Anda lihat ribuan orang mau bersatu. Nanti Anda lihat akan datang dari berbagai daerah, dari pelosok Indonesia ini. Kami tidak biayai itu, akan mereka datang untuk bisa berkumpul membela Jessica. Dan betul-betul saya katakan ini pro bono. Kalau dia mau minta terima fee dari sini, jangan bergabung dengan kami. Karena saya sendiri pun tidak menerima bayaran 1 rupiah pun. Ya, bahkan ahli yang kami minta pun dari luar negeri itu, ada yang tadinya minta fee, tapi setelah kita katakan bahwa ini adalah pro bono, maka mereka menyatakan siap untuk hadir dalam persidangan membantu Jessica, karena tidak layak seorang Jessica yang tidak bersalah dihukum. Mereka hanya minta untuk hotelnya aja, itu pun hak hotelnya pun yang tadinya diminta bintang 5, kami tempatkan itu di hotel quality yang di Sunter. Coba Anda sudah tahu bagaimana rate-nya kan gitu. Nah, begitu besarnya orang luar negeri yang tidak kenal Jessica pun terpanggil hatinya datang ke sini, ya kan? Nah, itu. Jadi, oleh karena itu saya serukan kepada seluruh bangsa Indonesia bahwa kasus ini bukan kasus Otto Hasibuan lagi. Ini kasus bangsa Indonesia. Harus kita bersatu memperjuangkan keadilan ini. Jangan sampai tiba dulu kejadian itu pada Anda, pada keluarga Anda, baru Anda bersuara. Sebelum itu terjadi, kita perbaiki hukum ini. Ya, dan saya tidak mau mencari salah. Saya tidak mengatakan jaksa salah, polisi salah, Mahkamah Agung salah. Tidak. Cuma kalau ada yang salah, kita perbaiki sama-sama. 7 tahun berlalu, kejanggalan CCTV kasus kopi sianida perlahan seolah semakin terkuak. Ia pasca keberadaan flash disk berisi rekaman CCTV Cafe Olivier saat Mirna Salihin tewas usai meminum es kopi Vietnam terus menjadi misteri. Kini Otto Hasibuan yakin bahwa rekaman CCTV tersebut benar-benar terdapat rekayasa. Dalam kesempatan kali ini pun, Otto Hasibuan secara tegas menjelaskan melalui kacamatanya. Persidangan ini memang janggal sekali. Selain otopsi, ada juga mengenai soal CCTV. CCTV itu sendiri jelas bahwa itu diambil bukan dengan secara tidak sah. Karena asal-usulnya kita tidak tahu dari mana. Taunya dari Oliver, tetapi berdasarkan perkara Kapolri, kalau itu mau diambil, haruslah diambil oleh penyidik. Dibuatkan berita acara. Kalau penyidiknya tidak punya kemampuan untuk itu, maka dia bisa minta bantuan kepada laboratorium forensik Mabes Polri untuk melakukan itu. Tetapi ternyata dalam persidangan kita lihat DVR-nya, tempat tersimpannya data itu telah kosong. Tidak kosong sehingga tidak tahu dari mana sumbernya. Itu yang menjadi persoalan. Jadi kalau ada hakim mengatakan bahwa secara sah dan meyakinkan terbukti Jessica bersalah, ini saya katakan tidak sah. Karena apa? Karena data-data yang dipakai adalah data-data yang tidak sah. Kan data-data itu kan harus sah. Artinya persidangan, bukti-bukti yang dipakai persidangan itu harus sah. Barulah hakim bisa memutuskan bahwa persidangan ini hakim secara sah dan meyakinkan menghukum satu orang gitu. Nah, itu nggak sah gitu loh. Bahwa terlepas daripada apakah itu umpamanya sah atau tidak CCTV-nya, jelas di sana Rismond Sianipar sebagai ahli yang kita ajukan di persidangan jelas bisa membuktikan di sana ada dugaan rekayasa CCTV ini, sehingga terlihat jari-jari yang bermanjang, ya seperti nedak lampir, ya kan? Tadinya hanya ditarik celananya doang, di replay dan sebagainya. Itu kan suatu bukti.
Sejak kasus kopi sianida kembali naik ke permukaan publik, kejanggalan mengenai otopsi pun sudah menjadi perdebatan berbagai pihak. Ya, hal tersebut tak berubah sedikit pun. Terlebih, Otto Hasibuan merasa mendapat dukungan dari beberapa pihak yang menegaskan bahwa jika tidak ada otopsi, maka tidak ada kejahatan, yang mana Jessica Wongso seharusnya tidak mendapat hukuman penjara. Dan berdasarkan keterangan-keterangan mereka semua, termasuk keterangan daripada Krishnamurti, jelas dia mengatakan no autopsy, no crime. Prof. Edi juga akhirnya mengakui no autopsy, no crime. Jadi kalau Prof. Edi sudah mengatakan bahwa tidak ada otopsi, tidak ada crime, pertanyaannya kenapa ini kasus dibawa ke pengadilan? Inilah merupakan satu pertanyaan yang sangat perlu kita gali gitu ya. Nah, sehingga saya bertanya-tanya, waktu saya bertanya kepada Dr. Slamet di pengadilan, apakah saudara melakukan otopsi? Dia jawab, tidak. Kenapa saudara tidak melakukan otopsi? Dia jawab, atas permintaan polisi. Jadi saya menduga nih, ada pihak tertentu yang menghalang-halangi otopsi. Nah, sedangkan menurut pasal 222 KUHP, barang siapa yang mencegah otopsi, menghalang-halangi otopsi, itu dikenai pidana. Nah, itulah yang perlu sekarang kita persoalkan.